سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah, dengan nikmat dari Allah, kita alhamdulillah digerakkan hati kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahuilah ma'asyiral hadirin dimuliakan oleh Allah wal muslimat, anna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran yang membawa rahmat untuk alam semesta ini. Bahkan berkata dari salah seorang ulama yang mengatakan, Al-Imam Syawani, beliau mengatakan dalam kitabnya Afdhalul Layali hiya min lailatin wulida bi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling mulianya hari, paling mulianya malam, yang dimana malam tersebut dilahirkan sosok yang paling mulia, sosok yang paling agung, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melebihi daripada hari-hari yang lain. Kalau bukan karena kelahiran baginda besar Nabi Muhammad, kita tidak pernah merasakan yang namanya hari Idul Fitri. Kita nggak pernah makan ketupat, nggak pernah merasakan kenikmatan di hari Idul Adha, nggak enak, nggak pernah makan kambing. Kita nggak bakal pernah merasakan nikmatnya ibadah di malam Lailatul Qadar. Semua ini, semua hari, semua bulan ini adanya kemuliaan tersebut berkat dilahirkan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantasnya kita sebagai seorang mukmin dan mukminat wal muslimat untuk selalu mensyukuri kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, nggak minta kepada Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita secara langsung, secara spontan langsung dijadikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan, ma'asyiral hadirin dimuliakan oleh Allah, ini para anbiya dan para rasul, mereka cemburu kepada Nabi Muhammad. Mengapa tidak? Ketika Nabi Musa alaihi salam, beliau melihat umat yang sangat banyak melebihi daripada umat Nabi Musa. Umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ini aku melihat umat yang sangat banyak. Umat siapakah ini wahai Allah? Umat siapa ini ya Allah, ya Rabbi? Maka Allah mengatakan, ini adalah umat Muhammad. Ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, jadikanlah mereka menjadi umatku ya Allah. Kata Allah, tidak. Ini umat hanya aku khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idzan, kalau begitu kata Nabi Musa, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikanlah aku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi betapa pentingnya kita untuk memuliakan, memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar apa? Agar bertumbuhnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendengarkan cerita-cerita tentang kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, orang yang memuliakan Maulid Nabi Muhammad, orang yang senang, gembira atas kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya orang mukmin yang mendapatkan kegembiraan. Ketika orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat getol memusuhi baginda besar Nabi Muhammad, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Ini Abu Lahab, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
walaupun dia sudah dinaskan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka wahai Abu Lahab, engkau telah menghina Nabi, engkau telah memusuhi Nabi, engkau telah mengkufuri Nabi, engkau akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada para sahabat yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ini sahabat Nabi yang dia bertemu dengan Abu Lahab. Dia bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang Allah berbuat kepadamu? Maka kata Abu Lahab, aku sekarang tersiksa, dihinakan oleh Allah, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu hari, kata Abu Lahab, satu hari yang aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Dengan aku setiap hari Senin. Hari Senin hari siapa itu? Hari kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab dimuliakan oleh Allah, setiap hari Senin keluar susu dari kedua jempolnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ditanyakan oleh para sahabat, mengapa hal itu demikian terjadi padamu wahai Abu Lahab? Apa yang membuatmu mendapatkan khususiyah keistimewaan setiap hari Senin engkau diberikan susu yang keluar dari kedua jempolmu? Sehingga ini Abu Lahab setiap hari Senin dia minum susu itu sekenyang-kenyangnya setiap hari Senin. Maka kata Abu Lahab, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, aku sangat gembira dengan mendapatkan keponakan yang sangat disayang. Jadi Rasulullah adalah keponakan Abu Lahab. Aku gembira mendapatkan atau mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keponakan baru, ganteng, rupawan, indah dan menawan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya aku mendengar kabar ini dari budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang nantinya Suwaibah al-Aslamiyah ini pun menjadi ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pun gembira dan aku melepaskan dan membebaskan budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Maka ada seorang syair yang bernama Syekh Ibrahim ad-Dimishki atau Syekh Dimishki, beliau mengutarakan syair yang sangat indah. Apa kata syair itu? Idza kana hadza kafirun ja'a dammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yawmal islami daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi tula dahri mata masruran wa mata muwahhida. Jika ini orang kafir sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Dia kekal selamanya di dalam neraka jahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ada annahu yaumal isnani daiman. Setiap hari Senin diringankan siksanya Abu Lahab. Ada annahu yaumal isnani daiman yukhaffafu anhu bisururi ahmada. Karena dia sempat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi alladhi tula hayati mata masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana prasangka seseorang yang setiap harinya selalu senang dengan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab hanya sekali dia merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Maka bagaimana yang kita ini yang selalu merindukan Nabi Muhammad, yang selalu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata masruran wa mata muwahhida. Mati dalam keadaan bahagia dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan main ma'azil hadirin. Allah enggak main-main terhadap orang yang memuji Nabi Muhammad, merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kita lihat Abu Lahab yang sudah dinaskan oleh Allah diringankan siksanya. Abu Lahab yang setiap hari ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini diangkat menjadi rasul, ini Abu Lahab paling getol, paling sadis-sadisnya menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad.
Tapi apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berbuat terhadap Abu Lahab, Allah ringankan siksanya setiap hari Senin, yang mana hari Senin ini bertepatan dengan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pantaslah kita sebagai seorang mukmin dan mukminat untuk selalu merayakan kelahiran Nabi Muhammad dan selalu memuji-muji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ini salah satu keberkahan orang yang mau memuji baginda besar Nabi Muhammad. Ini Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman dari Nabi Muhammad. Jadi adik beradiknya Abu Lahab, ada yang namanya Abbas yang masuk dalam Islam. Abbas termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izani an amtadihak." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW didoakan oleh Nabi Muhammad. Didoakan, la yahmudillahu fak. Silahkan wahai Abbas, silahkan wahai pamanku, la yahmudillahu fak. InsyaAllah mulutmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang diharamkan. Sehingga ulama meriwayatkan bahwasanya Abbas ini yang merupakan pamannya Rasulullah SAW, di masa tuanya tidak ada gigi satu pun yang rontok. Kalau kita mama Pak umur 50-40 tahun gigi habis semua. Benar tak nih? Ini di zaman Rasulullah, di antara sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abbas, yang merupakan pamannya Nabi Muhammad, itu giginya putih bersih, tidak ada satu pun yang rontok dari giginya Abbas. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu salah satu keberkahan kita memuji, memuliakan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau kita memuliakan Nabi Muhammad sepanjang umur kita? Kalau satu kali saja kita memuliakan Nabi Muhammad, kita mendapatkan apa yang diberikan kabar gembira terhadap Abu Lahab. Maka bagaimana terhadap umat Nabi Muhammad yang kita beriman dengan Nabi Muhammad dan kita memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jauh, pasti lebih jauh apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Dan tentunya ma'asyiral hadirin, cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu perlu rasa yang menggetarkan hati ini untuk ketika mendengar nama kekasihnya disebut itu bergetar hatinya. Ini perlu pengorbanan ma'asyiral hadirin yang dilakukan oleh Allah. Bagaimana para sahabat yang mereka merelakan diri mereka, keluarga mereka, anak mereka untuk lebih mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikisahkan ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha bin Barra. Yang bernama Talha bin Barra, seorang pemuda dari kalangan Bani Salim bin Auf yang tinggalnya berada di posisi luar kota Madinah, dekat Masjid Quba. Ini seorang pemuda yang cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi daripada keluarga dan anak saudaranya. Dan Nabi pun tahu ini pemuda yang bernama Talha bin Barra ini, dia cintanya kepada Rasulullah bukan main, bukan kepalang. Sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, murni bima syi'ta lan a'sika abadan." Ya Rasulullah, perintahkanlah aku apapun yang kau mau, apapun yang kau inginkan, perintahkan kepadaku. Aku tidak akan melanggar apapun itu selagi itu perintah datang darimu ya Rasulullah. Ini dia mau membuktikan perintah atau kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini Rasulullah, yang Rasulullah itu tahu cintanya sahabat yang bernama Talha ini begitu besar kepada Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad hanya menguji kepada Talha bin Barra. Nabi Muhammad mengatakan, "Idhab faqtul abad." Kalau begitu ya Talha, pergilah engkau menemui ayahmu, kemudian bunuhlah ayahmu. Mendengar perintah membunuhlah ayahmu, maka enggak pikir panjang ya Talha, langsung dia mau kerjakan.
dia berbalik arah memalingkan wajah kepada Rasulullah, dia mau pergi untuk menemui ayahnya. Tapi seketika itu lalu ditahan oleh Rasulullah. Ya, wahai Talha, tunggu, akbil, tunggu sebentar. Aku kata Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak untuk memutus tali silaturahmi antara seorang anak dan seorang bapak. Aku hanya memujimu seberapa besar cintamu kepadaku, wahai Talha. Maka ini Talha mendapatkan kecintaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari ini Talha jatuh sakit. Terdengarlah kabar Talha ini sedang sakit. Ini akhlak Rasulullah. Tidak bayangkan yang Talha ini rumahnya berada di luar kota Madinah, jauh dari kota Madinah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan budi pekerti kepada kita. Ini Nabi Muhammad SAW ketika mendengar Talha bin Barra beliau jatuh sakit, maka Nabi Muhammad pergi menuju rumah Talha bin Barra. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita ma'asyiral hadirin, di saat keluarga kita, tetangga kita, siapapun dari kerabat-kerabat kita ketika mendengar mereka sedang sakit, tidak ada satupun kita untuk menjenguk mereka, melihat mereka ketika dalam keadaan sakit. Bahkan ketika mereka meninggal sekalipun tidak ada dari kita untuk mau pergi menanjungi atau melihat mereka ketika sudah meninggal pun. Tapi Rasulullah SAW lihat dengan akhlak yang mulianya, beliau tembus dari kota Mekah menuju luar kota Madinah, dari kota Madinah menuju luar kota Madinah untuk menemui Talha bin Barra dalam keadaan dingin. Suasana yang sangat dingin, tetap Nabi Muhammad mau pergi melihat menjenguk Talha bin Barra. Maka sampailah kepada rumahnya Talha bin Barra. Maka Rasulullah SAW melihat wajah Talha bin Barra, bahwa saja ini Talha sebentar lagi akan meninggal, bahkan mati. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada keluarganya, wahai bapaknya Talha, kalau nanti Talha ini sudah wafat, maka kabarkan aku, kata Rasulullah. Aku mau menyolatinya dan menguburkannya dan menyaksikan langsung pemakaman Talha bin Barra. Maka kabar ini pun disampaikan oleh anaknya yang bernama Talha bin Barra. Dan Talha ini dia bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, apakah Rasulullah SAW datang ke rumah ini menjengukku? Kata bapaknya, iya, Rasulullah tadi menjengukku. Maka Talha yang mengetahui bahwasanya beliau sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini, dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawanya. Maka Talha bin Barra ini mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jangan kau suruh Rasulullah SAW untuk datang ke rumah ini menyolati aku ketika aku sudah tiada. Dan bapaknya kebingungan, wahai Talha, wahai anakku, bukankah Rasulullah yang kau rindukan, yang kau inginkan? Kenapa engkau tidak mau menginginkan Rasulullah mendatangimu? Maka dengan kecintaan yang luar biasa yang sudah tertanam di dalam hati pemuda ini, apa yang dikatakan oleh Talha bin Barra, aku takut ketika di perjalanan nanti, di pertengahan jalan, ada orang Yahudi yang mau mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Saking begitu besarnya cinta Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak sampai di situ. Cerita sahabat Nabi Muhammad yang lainnya, ketika ada dari sekelompok salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan, yang pada saat itu Abu Sufyan belum memeluk ajaran Islam. Ini salah satu sahabat Nabi Muhammad ketika ditawan oleh Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan kepada ini sahabat Nabi Muhammad,
wahai engkau sahabat Nabi Muhammad, maukah engkau digantikan posisimu sekarang ini, posisimu digantikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan engkau akan aku bebaskan. Maka apa kata Rasul, kata sahabat Nabi Muhammad yang ditawar oleh Abu Sufyan? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertusuk satu duri, sedangkan aku dengan keluargaku dalam keadaan baik-baik saja, aku nggak rela satu duri yang menusuk kaki Rasulullah, sedangkan aku berada di rumahku bersama keluargaku sedang enak-enaknya. Bayangkan, salah satu kecintaan Nabi Muhammad SAW, salah satu kecintaan sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad, sehingga Abu Sufyan ini mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Wallah, kata Abu Sufyan, aku nggak pernah melihat dari kalangan manusia yang dia mencintai manusia melebihi cintai sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kita mendengar perjuangan kecintaan para sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad, kita pun akan tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'azul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita mau setiap hari untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Sayyid Muhammad Al-Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, kalau ada pertanyaan orang yang mengatakan kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita menanyakan kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya kenapa kita mau merayakan Maulid Nabi Muhammad, berarti kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, cintanya kita kepada Rasulullah tidak lain dan tidak bukan karena derajatnya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mulia, sangatlah agung. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam ini ketika berjalan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Adam melihat di setiap pintu-pintu di surganya Allah, di semua taman-tamannya Allah Subhanahu wa taala, taman surganya Allah, ini melihat maktub tertulis nama Allah dan nama Ahmad. Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad ketika di surganya Allah itu namanya Ahmad. Ketika diturunkan ke dunia ini namanya Muhammad. Siapa yang menamakan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang menamakan Nabi Muhammad dari kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib, yang beliau mendapatkan langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini Nabi Adam ketika beliau melihat suatu nama yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nama hamba siapakah ini yang bersanding dengan namamu di setiap tempat-tempat yang ada di surganya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, ketahuilah sesungguhnya kalau bukan karena ini orang, karena bukan nama ini orang, engkau tidak akan aku ciptakan dan tidak akan aku turunkan ke muka bumi ini." Berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun diturunkan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cinta itu perlu pengorbanan. Pengorbanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan kita enggak mampu untuk membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal bisa untuk membalas semua pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan kepada kita. Bahkan diriwayatkan di dalam satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sedih dan menangis, para sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah. Mereka terheran melihat Nabi Muhammad menangis terseduh-seduh. Maka para sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan,
aku sedang cinta, sedang rindu kepada seseorang. Aku sedang rindu kepada umatku, wahai para sahabatku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah umatmu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang sedang engkau rindukan? Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wahai sahabatku, aku sedang merindukan dari umatku yang mereka belum melihatku, tapi mereka sudah menanamkan kecintaan kepadaku. Nah, aku sedang rindu kepada mereka, wahai para sahabatku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Betapa cintanya, betapa besar cintanya Rasulullah SAW kepada kita, walaupun kita ini belum berjumpa dengan Rasulullah sedang rindu kepada kita. Apalagi umat-umat Nabi Muhammad yang sedang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, pastinya akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka belajarlah adab ma'asyar hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Adab bagaimana kita memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang bertanya, kenapa kita harus memuji baginda besar Nabi Muhammad SAW? Jawabannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita untuk memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim? Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa inna, di sini ulama ahli bahasa mereka mengupas makna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa inna harfu taukid. Artinya huruf taukid yang menekankan, meyakinkan bahwasanya Nabi mempunyai akhlak yang sangat luhur. La'ala di sini mempunyai makna taukid, juga menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat luhur. Ala harful isti'la, menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang sangat luhur. Azim, makna azim kita lihat, azim ini adalah ismul a'zam, nama asmaul husna azim. Tapi Allah sadarkan nama azim, namanya Allah Subhanahu wa taala ke dalam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah, betapa mulianya akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kita patut untuk memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja turun tangan untuk memuji baginda besar Nabi Muhammad. Kok kita sebagai umat Nabi Muhammad enggak mau untuk memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sebelum kita menutup majlis yang penuh kemuliaan ini, majlis yang penuh keberkahan ini, alangkah baiknya kita bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan yadi, atal alabi, ya uhailal jud wal karam. Kita berkumpul untuk memuliakan Nabi Muhammad, berkat kita berkumpul untuk memuliakan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya sempit diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum menikah dipercepat untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Mungkin ada tutur kata yang salah dari saya. Semua kebaikan itu datang dari Allah dan semua keburukan adalah datang dari saya pribadi. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kepada Mbak Masjid untuk membagi risalah tadi, mungkin ada yang ketinggalan tadi, Bib. Para jemaah ini kan banyak yang belum kenal. Jadi kelihatannya ganteng-ganteng semua, depan ini kan kayak kembar tapi beda gitu kan. Jadi belum berkenalan tadi. Jadi biar lebih ini sama